Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa Demak TV rahimakumullah. Awal kami telah membawakan 3 hadis. Semua yang membawakan hadis adalah Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan penuh dengan keimanan, hanya berharap ridho dan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua juga dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, mangkoma. Kalau pertama kali mansoma, sekarang mangkoma. Barang siapa bersolat raweh imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawal Bukhari wa Muslim atau muttafaqun alaih. Yang ketiga, mangkoma lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa salat Lailatul Qadar penuh dengan keimanan, hanya berharap ridho dan pahala dari Allah, kan diampuni dosa-dosa kita yang telah lewat. Nah, ini kita sudah hari ke-20. Dua kali saya baca hadisnya. Ya, jadi kalau sudah di Asrul Awakhir, Nabi itu ahyal laila. Ya, Nabi terjaga semalam suntuk, hendak tidur Nabi ahyal laila. Wa iqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Sayyidina Ali dibangunkan. Wajadda, Nabi penuh dengan semangat. Wasyaddal mi'jar, mengencangkan gamisnya. Artinya menjauhi dari istri-istrinya. Inilah. Ya, kalau tidak bisa meniru semuanya, ya sebagian lah ya. Jadi kita tahajud, kemudian sholat hajat, sholat Lailatul Qadar. Tahajud itu paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 8 rakaat. Kemudian kita berdoa. Jangan langsung kita Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena Ibu Aisyah matur, Nabi ya Rasul, apa yang harus kami baca ketika kami itu sholat Lailatul Qadar? Nabi dawuh, ya baca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baca sebanyak-banyaknya. Ya, sebelum ke sana kita istighfar, mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Syukur ditutup dengan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
wa man rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sholawat Nabi. Kemudian sholat Nabi ditutup dengan sholat Ibrahimiyah. Kan enak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Terus kita zikir. Setelah zikir, kita membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni sebanyak-banyaknya. Ini para pemirsa sebagai awal mukadimah sebelum kami memasuki ke hadis berikutnya. Memang ada hadis yang menerangkan asrul awakhir. Tidak ada kata-kata witri, tapi sama-sama yang membawakan Ibu Aisyah ada asrul awakhir minal witri, 10 yang akhir yang ganjil. Nah ini ya. Jadi kalau kita mau beranjang, ya kita mulai 17, 18, 19, sampai 30 atau 29 sudah apa itu genap apa ganjil, tetap kita Lailatul Qadar terus. Insya Allah akan mendapat. Sekarang mari kita masuki bab fadilah puasa dan yang lainnya. Puasa tanggal 10 awal dari Dzulhijjah. Ini jarang kita berpuasa. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min ayyamin al amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam yakni ayyamal asri. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihad fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji min dalika bi syai'in. Rawahul Bukhari. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah ini sahabat, apalagi ayahnya jelas sahabat. Jadi kalau ada An Ibni Abbas, An Ibni siapa lagi kok radhiyallahu anhuma, berarti anaknya itu masuk dalam golongan sahabat. Jadi Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, mamini ayam, tiada hari-hari, al-amalus sholih, amal yang soleh fiha di dalam hari-hari itu ahabbu ilallah, lebih dicintai oleh Allah, min hadzal ayam, dari hari-hari itu, yakni ayamal asri, 10 hari yang awal. Ayamal asri al-asrul awal min syahri Dzulhijjah. Jadi 10 yang awal di bulan Dzulhijjah, bulan besar. Nah, begitu. Qalu, sahabat-sahabat matur, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihad fisabilillah, ya termasuk jihad fisabilillah. Ini bahasa mudahnya. Qala iya. Walal jihad fisabilillah, ya termasuk jihad fisabilillah. Illa rajulun, kecuali seorang laki-laki, kharaja binafsi, dia itu keluar
dengan dirinya, wa malihi, dengan harta bendanya, falam yarji, dia tidak kembali min dzalika bisyai'in, tidak kembali lagi. Ya, ini. Jadi para pemirsa, kita disunatkan. Ini dikatakan oleh Nabi, tidak ada hari-hari yang amalnya bagus, Allah lebih cinta kepadanya, kepada hari-hari itu. Mengapa Allah itu cinta kepada hari 10 awal Dzulhijjah? Nah, ini perlu kita ketahui. Dzulhijjah itu bulan orang menunaikan ibadah haji, manasik haji. Bulan di situ ada tanggal 9 Dzulhijjah, Yaumu Arafah, yang Nabi ngendikan Al-Hajju Arafah. Puncaknya haji itu Arafah. Kalau haji tanpa Arafah, ya tidak haji. Dia tidak bisa sampai ke Arafah. Nah inilah mengapa ini hari istimewa, karena di situ banyak keistimewaan haji. Allah sehari mengeluarkan 120 rahmah kepada yang tawaf, kepada yang sholat, kepada yang melihat. Yang tawaf 60, sholat 40, hanya melihat Ka'bah saja 20, luar biasa. Inilah mengapa puasa 10. Nah, tapi ini mestinya tidak bisa 10, karena Dzulhijjah itu kan kita diharamkan. Jadi umat Islam itu haram berpuasa 5 hari. Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Tasyrik. Nah, jadi ini ya. Ini supaya kita ketahui, bukan kita 10 terus kita sampai Dzulhijjah itu. Tanggal 9 saja bagi yang pergi haji tidak disunahkan, karena dia ini betul-betul menguras tenaga untuk kegiatan, ya. Dia pada saat wukuf, kemudian pergi ke Mina untuk melimpang jumrah Aqobah. Jadi luar biasa. Makanya dia tidak disunahkan untuk puasa tanggal 9. Arafah itu tidak bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Ya, inilah para pemirsa Demak TV supaya kita ketahui. Mengapa diistimewakan? Pasti ada rahasianya. Harus kita cari itu rahasianya. Kita lanjutkan bab keutamaan puasa Yaumu Arafah dan Asyura serta Tasu'a. Nah ini. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qol su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi Arafah. Qala yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Rawahu Muslim. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepada Abu Qatadah. Dia berkata, qol su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah disuwuni pirsa, Rasulullah ditanya an yaumi Arafah, tentang puasa hari Arafah. Yaumu Arafah, yaumul wukuf, hari wukuf. Yaumut Tasi min Dzulhijjah, hari ke-9 dari Dzulhijjah. Rasulullah ditanya mengenai hari Arafah 9 Dzulhijjah. Qala Rasulullah jawab,
yukafirus sanatal madiyah, bisa menghapus dosa-dosa setahun yang telah lewat, wal baqiyah yang akan datang. Rawahu Muslim. Ini para pemirsa, kalau kita mau puasa tanggal 9 Dzulhijjah, 9 besar, ini dihapus. Kafaro itu bisa melebur, bisa menghapus, bisa menutup. Nah, jadi kalau orang kafir itu orang yang nutup, mestinya Allah Tuhan kita, nah, dia membuat Allah sendiri. Katakan saja ketika zaman jahiliyah tidak kurang 260 patung-patung yang terbesar Lata, Manata, Uya, Hubal. Nah, ini. Jadi kafaro itu menutup, tidak mengakui, ya. Menghapus. Nah, ini. Menghapus 1 tahun yang telah lewat dan yang akan datang. Nah, ini kalau kita tahu semacam ini kan kita harus seperti Nabi itu ngepen ke. Nah, berulang kali saya katakan, dosa apa itu? Ya dzunub as-saghirah. Dosa-dosa kecil, bukan dosa besar. Kemudian wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Tadi sudah saya katakan, berarti ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah memberikan ridho kepada Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muthalib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam soma yauma Asyura. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa hari ke-10 bulan Muharram. Wa amara bisyamihi, dan umatnya kita ini diperintahkan untuk puasa. Tapi perintahnya tidak perintah wajib, berarti ini sunnah. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi para pemirsa, kita dianjurkan puasa Asyura, yaitu 10 bulan Muharram. Asyura yaumul asir min syahril Muharram, hari ke-10 dari bulan Muharram. Bahkan dikatakan puasa Asyura 10 Muharram itu dikatakan sunnah muakkad, berarti Nabi selalu puasa, tidak pernah meninggalkan, begitu. Lanjut. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an siyami yaumi Asyura faqala yukaffiru sanatal madiyah. Rawahu Muslim. Dari Abi Qatadah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila, ditanya, disuwuni pirsa, an siyami yaumi Asyura, puasa hari ke-10 bulan Muharram. Faqol, Nabi menjawab, yukaffiru sanatal madiyah, bisa melebur 1 tahun yang lewat. Diriwayatkan Imam Muslim. Semacam ini kita masih
ogah-ogah iya. Padahal bisa melebur dosa kecil 1 tahun yang telah lewat. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'a. Rawahu Muslim. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la in baqitu ila qabilin la asumannat tasi'a. Kalaulah kita bisa menangi tahun depan amun qabil, tahun depan la asumannat tasi'a. Kami akan berpuasa tanggal 9, tidaknya tanggal 10 Asyura. Tanggal 9 Asyura berarti Tasu'a. Ini ada ceritanya, suatu saat Bani Israel dia senang-senang berpuasa tanggal 10 Asyura dan juga berpesta. Ketika Nabi bertanya, kamu mengapa puasa dengan makan-makan enak tanggal 10 Muharram atau Asyura? Jawabnya, memperingati kemenangan Nabi Musa atas Fir'aun. Kami bersyukur, Nabi, kami lebih bersyukur daripada kamu. Besok kalau kita menangi tahun depan, kami perintah umatku berpuasa tanggal 9. Namun Nabi baru sampai bulan Maulud tanggal 12, Allah mentakdirkan Nabi wafat. Dulu saya katakan di dalam ilmu mustalah hadis dikatakan sunnah hamiyah, sunnah baru cita-cita. Jadi Nabi belum pernah melaksanakan. Jadi memang maaf para pemirsa, Nabi itu memang bukan tampil beda itu enggak, memang kebetulan semacam itu ya. Jadi kalau orang-orang Yahudi itu senangnya ngingu brengos, Kanjeng Nabi justru malah jenggot. Ini semacam itulah ya. Sama ini karena orang-orang Yahudi dia berpuasa tanggal 10 Asyura, Nabi tak tambahi siji. Tasu'a. Ini supaya kita ketahui. Jadi untuk membedakan dengan orang-orang Yahudi. Kita lanjutkan kesunatan puasa 6 hari di bulan Syawal. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man shoma ramadhana summa atsba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri. Rawahu Muslim. Dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, man shoma ramadhana, barang siapa puasa Ramadan, puasa 29 hari atau 30 hari. Memang karena bulan Hijriah itu kalau tidak 29 ya 30. Summa atba'u sitan,
Kemudian diikuti 6 hari min Syawal dari hari Syawal karena kasaumid dahri. Maka dikatakan seperti puasa 1 tahun. Kok bisa? Bisa. Karena Islam kebaikan itu kelipatannya 10. Jadi kalau kita puasa Ramadan 30 hari. 30 hari kita kalikan 10. 30 kali 10 sudah 300. Wa atsba'u sittan diikuti 6 hari min Syawal. 6 kali 10 30 360 berarti 1 tahun. Nah, ini caranya menghitung semacam itu. Nanti berbeda lagi kalau kita bicara ayyamal bid. Jadi puasa Ramadan kalau 30 itu kan 30 kali 10. Ini karena kebaikan kan dilipat gandakan 10 dulu begitu aja. Berarti kan 30 kali 10 sudah berapa? 300. 6 hari kali 10 60, berarti 360, berarti 1 tahun. Nah, sekarang timbul pertanyaan, summa atsba'u sittan, ini apa harus tanggal 1 sampai tanggal 6? Yang lebih baik memang tanggal 1 sampai tanggal 6 langsung. Tapi kalau kita berpikir, oh masih banyak tamu-tamu yang bersilaturahim, udahlah nanti saya hari ke-7, 8, 9, 10, 11, 12, tidak masalah. Bahkan mungkin Senin Kemis, berarti kan 6 hari itu kan masih di dalam Syawal. Senin Kemis, 1 minggu itu ada 2, berarti 3 minggu masih di dalam Syawal, itu bisa kita pakai. Kita puasa Senin, mendapat pahala Senin, Kemis mendapat pahala Kemis, dan juga Syawal. Luar biasa ini para pemirsa Demak TV. Kemudian kita lanjutkan bab yang menerangkan puasa Senin dan Kemis. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an saumi yaumil isnin faqol dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun buistu au unjila alayya fi. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu, dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah SAW su'ila, disuwuni pirsa, ditanya an saumi yaumil isnin, tentang puasa hari Senin. Qala, Nabi menjawab, dzalika yaumun wulidtu fihi, pada hari Senin itu aku dilahirkan di hari Senin. Wa yauma buistu, dan hari aku dibi'sah. Nabi menjadi Rasul. Au unjila alayya fihi, dan pada hari itu Allah menurunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun tanggal 17 Ramadan hari Senin. Nah, ini supaya kita tahu. Unjila alayya fihi, jadi pertama kali nuzul Quran fi yaumil isnin, di hari Senin. Ya unjila alayya fihi, atau
hari diturunkan Al-Quran. Karena makanya di dalam Al-Quran dikatakan syahrul Ramadana fi unjilal Quran. Jadi di bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Nah, ini istimewa. Jadi mengapa Nabi berpuasa hari Senin? Karena Senin itu aku dilahirkan oleh ibuku, dan Senin itu aku bi'sah, aku diutus menjadi Rasul. Nah, ini perlu para pemirsa tahu. Sebelum Nabi jadi Rasul, beliau itu bertahanus, ya katakan salah nyepi atau bertahanuf, hanif dia lurus agama karena melihat orang-orang sebelum Nabi itu ada 3 buta. Buta akidah, buta syariah, buta akhlak. Orang-orang jahiliyah itu buta akidah. Loh, kok tidak buta akidah? Oh, dia nyembahnya patung tidak kurang dari 360 patung di sekitar Ka'bah. Nah, itulah Lata, Manata, Uzza, Hubal yang paling besar itu yang disembah-sembah. Kemudian buta syariah, buta hukum. Mungkin yang ada pada saat itu homo ini lupus. Manusia terhadap manusia itu serigala. Manusia serigala terhadap manusia lain, manusia serigala terhadap manusia lain. Orang yang besar, tinggi, wah mungkin dia ini yang menangan, mungkin istrinya banyak dan cantik-cantik. Tapi kalau orang-orang yang kecil-kecil, wah tidak bisa. Punya istri cantik diminta oleh yang besar. Ini buta akidah, buta syariah, buta akhlak. Seorang ibu hamil, ibu itu seorang perempuan hamil. Ketika melahirkan perempuan, suaminya itu merasa malu. Bayi yang tidak berdosa justru dikubur hidup-hidup. Lah inilah buta syariah. Makanya kemarin pernah saya katakan, sahabat Umar itu pernah tertawa sendiri. Setelah tertawa, menangis. Ditanya oleh temannya, sahabat Umar, mengapa kamu tertawa sendiri, kemudian menangis? Lah kok saya tidak tertawa bagaimana? Saya ini membuat Tuhan dengan tepung gandum. Saya buat Tuhan, setelah jadi, saya lapar, saya ambil tangannya, saya makan. Lapar lagi, makan lagi, sangat lapar, makan, saya habiskan. Saya makan Tuhan. Saya kan tertawa itu. Masa Tuhan kok saya makan? Loh, kok kemudian nangis? Kok tidak nangis? Istriku melahirkan anak putri. Kan wajar mestinya wong wedok ngelahirke wedok. Karena saya malu, anak yang tidak berdosa, saya kubur hidup-hidup. Makanya saya menangis, saya menyesali perbuatan saya itu. Oh, inilah Nabi setiap bulan Ramadan bertahanus di Gua Hira. Sering ditemani oleh Abu Bakar. Bahkan putra Abu Bakar sering ngerangsum memberikan makanan untuk Nabi.
Makanya ada orang mungkin berpikir, wah ini sekarang ini kita disuruh tarawih di rumah, sholat di rumah. Nah kalau itu modelnya seperti Nabi, terus di rumah itu dipakai untuk menekuni ibadah. Nah, seperti Nabi ketika memikirkan 3 buta, kan luar biasa bagusnya. Tapi pada umumnya orang itu ya jelas-jelas tidak seperti Nabi. Nabi itu tahanus atau tahanuf. Sampai 3 tahun akhirnya Nabi didatangi malaikat Jibril. Nabi tidak kenal, didekap, disuruh membaca, ya Muhammad Iqra, ya Muhammad Iqra. Ya Kanjeng Nabi hanya mengatakan, ma'ana biqori, apa yang saya baca? Saya ini adalah ummi, tidak pandai membaca. Ya Muhammad Iqra, ma'ana biqori. Akhirnya makin didekap seperti Nabi hampir merasakan mungkin aku ini akan wafat. Tapi terus kemudian dituntun oleh malaikat Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Dituntun begitu Nabi hafal, malaikat Jibril hilang. Nabi padahal tidak kenal, makanya Nabi terus gemetar itu ketika pulang itu. Siapa tadi mendekap sampai saya ini tidak bisa bernapas. Bayangan saya ini akan mati. Sampai di dekat rumah Nabi sudah manggil istrinya, ya Khadijah, ya miluni, ya Khadijah, ya miluni. Wahai Khadijah, selimutilah aku. Wahai Khadijah, selimutilah aku. Orang Arab itu kalau manggil itu tekanannya di yang kedua, ya Khadijah, Khadijah, ya miluni. Tapi kalau orang Indonesia, orang Demak kan tidak mengatakan ya Khadijah, Khadijah. Nah, lain. Kalau orang Arab ya Khadijah, tapi kalau orang Demak Khadijah. Nah, ini apa aksennya, tekanannya itu berbeda. Nah, Nabi diselimuti, terus Nabi bercerita, Khadijah, pandanglah aku mulai dari tempat tumbuhnya rambut sampai kaki. Barangkali aku ini akan meninggalkanmu. Pada saat semacam ini, Ibu Khadijah bukan wanita yang cengeng. Terus Ibu Khadijah terus menangis. Nabi mengatakan, barangkali tadi saya didekap oleh seorang makhluk, disuruh membaca Iqra. Setelah saya hafal, dia langsung hilang. Barangkali aku sudah saatnya berpisah denganmu. Ibu Khadijah memberikan apa ya? Kesejukan hati. Wahai Muhammad, Muhammad adalah seorang yang cinta kepada fakir miskin, banyak derma, begini, senang bersilaturahim dan begini, sampai Nabi tidur. Setelah itu dia ke pamannya Waraqah bin Naufal, diceritakan begini. Oh, itu sama dengan Nabi Musa didatangi Namus. Namus itu adalah malaikat Jibril. Suamimu akan menjadi orang pilihan
Tidak ada duanya di dunia. Oh, ini kata Waraqah bin Naufal. Ini para pemirsa. Berarti kalau begitu, maaf saya ya, kalau begitu berarti kita itu memperingati hari lahir itu boleh. Kanjeng Nabi aja memperingati hari lahirnya dengan berpuasa kok. Tapi yaitu kita memperingati hari lahir kita ini yang bagus. Kami punya pengalaman ketika jadi kepala madrasah aliyah, ada anak putri pas hari lahirnya dia peringati dengan teman-temannya, tapi lucu, teman-temannya disuruh ambil air 1 gayung, disuruh memandikan dia. Bayangkan kalau dia kebetulan pakai baju putih, dia dimandiin teman-temannya, nanti kan tidak baik. Ya, inilah ya, jadi mestinya ya boleh memperingati hari lahir, tapi yang baik. Tidak pernah tahajud, tahajud ini di hari lahirku. Tidak pernah puasa, puasa di hari lahirku. Begitu. Tidak kok teman-temannya suruh ambil air 1 gayung, suruh memandikan dia. Nah, kalau dia memakai baju putih, bayangkan. Nah, ini yang tidak baik. Kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol tu'radul amalu yaumal isnain wal khamis fa uhibbu ayyurada amali wa anna shaimun rawahu Tirmidzi wa qol hadisun hasanun wa rawahu Muslim bi ghairi dzikri shaum. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'mal. Amal itu akan dibawa ke Allah dan akan diperiksa yaumal isnin, pada hari Senin, wal khamis, dan hari Kamis. Fa uhibbu ayyurada. Saya itu lebih senang. Jadi ketika amal-amalku diperiksa, buku catatan amalku diperiksa oleh Allah, yuradu amali wa ana shaimun, aku dalam keadaan puasa. Oh, inilah mengapa Nabi itu puasa Senin Kemis, karena Senin Kemis itu amal, catatan amal kita oleh malaikat Raqib Atid, catatan yang baik, yang jelek. Nah, ini dari Senin dan Kemis. Nah, Nabi itu senang ketika diperiksa dalam keadaan berpuasa. Biasanya kan Allah ndawi malaikat hafadhah untuk memeriksa itu, gitu ya. Wa an Aisyah radhiyallahu an. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakharra shaumal isnin wal khamis. Rawahu Tirmidzi qala hadisun hasanun. Dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat nemen-nemeni, jadi sangat antusias, sangat memperhatikan
Saumal Isnin wal Khamis. Puasa Senin dan puasa dari Kamis. Jadi beliau ini kalau dari Kamis, hari Senin beliau selalu berpuasa. Bahkan mungkin dalam satu hadis yang lain, baik itu di rumah maupun beliau sedang dalam keadaan bepergian. Nah, ini jadi Nabi sangat istilahnya bahasa Demaknya ngepen ke puasa Senin dan Kamis. Nah, kita lanjutkan. Puasa 3 hari setiap bulan. Wal afdal shaumuha fil ayyamil bid. Nah, ini keutamaan puasa 3 hari, yaitu ayyamal bid, hari-hari bid, hari-hari putih, hari-hari terang benderang. Wa yasalita asaro, hari ke-13 tiap bulan. Wa rabi' asaro, ke-14. Wal khamisa asaro, ke-15. Jadi tanggal 13, 14 setiap bulan kita disunatkan puasa yang biasa disebut ayyamal bid, hari putih, hari terang benderang. Ya ada pendapat wakila asani asar tanggal 12, wasalis asar tanggal 13, warabi asar tanggal 14. Tapi wasohki al-masyhur wal awal, yang dianggap kuat, soheh dan masyhur yaitu 13, 14, 15, bukan 12, 13, 14. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin syami salasati ayyam min kulli syahrin barakatai duha wa an utira qabla an anama muttafaqun alaih. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, ausoni, berwasiat kepadaku, memberikan nasihat kepadaku, memberikan tausiah kepadaku, khalili, kekasihku. Siapa kekasihnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisalasin. Jadi Nabi Muhammad pernah berpesan, bernasihat kepada Abu Hurairah 3 perkara. Syami salasati ayam min kulli syahrin. Puasa 3 hari setiap bulan. Berarti ayamal bid. Barakatayid duha. Salat duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an anama, dan witir sebelum beliau tidur. Nah ini. Dulu pernah saya katakan, suatu saat Nabi bertanya kepada sahabat Abu Hurairah, Abu Hurairah, kapan kau witir? Saya witir setelah sholat Isya. Bagus. Kamu sangat memperhatikan witir. Umar, kapan kamu witir? Saya witir ya sebagai penutup sholat sunat di tiap malam ya Rasulullah. Bagus. Inilah yang afdol. Nah, kedua-duanya tidak disalahkan. Nabi itu memang dalam memimpin itu luar biasanya di situ ya. Jadi Abu Bakar yang witirnya setelah sholat Isya boleh,
Umar sebagai penutup sholat sunnah malam boleh dan itu lebih utama. Tapi Abu Bakar tidak disalahkan. Seperti ada Nabi pergi dengan sahabat, cukup syarat untuk jamak qashar. Ada sahabat yang satu tidak puasa. Mengapa kamu tidak puasa? Iya ya Rasulullah, masafah jarak jauh sudah cukup untuk jamak qashar, berarti saya tidak puasa pun boleh. Besok akan saya qadha. Ya, kemudian ada sahabat yang lain, dia puasa. Mengapa kamu puasa? Iya ya Rasul, wa antasumu khairul lakum. Puasa kan lebih baik daripada besok saya ini tidak puasa, besok teman-teman saya tidak puasa, saya puasa sendiri. Ya ini. Jadi memang Rasulullah itu kalau memberikan pemecahan masalah itu bagus ya. Istri Sayyidina Ali, Ibu Fatimah, suatu saat itu beliau menangis, mengadu kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Ibu Aisyah mengatakan, Fatimah, ibumu dengan saya itu bagus saya. Loh kok bisa bagus Umi Aisyah? Iya. Ayahmu kawin dengan ibumu, Nabi Muhammad kawin dengan Ibu Khadijah. Kan Ibu Khadijah kan janda. Nah, Nabi kawin dengan saya, Aisyah, saya kan perawan. Berarti saya ini lebih bagus daripada Ibu Khadijah. Wah, Ibu Fatimah garwa Sayyidina Ali menangis, matur Nabi, Abah katanya Umi Khadijah dengan Umi Aisyah lebih baik Umi Aisyah. Lah apa sebabnya? Umi Aisyah itu Abah nikah dalam keadaan perawan, tapi Umi Khadijah dalam keadaan janda. Boleh dia mengatakan semacam itu. Saya beritahu lebih baik umimu Khadijah. Lah alasannya apa, Abah? Umimu Khadijah nikah dengan saya masih jejaka. Ya, Umi Aisyah nikah dengan saya sudah duda. Sana kembali lagi matur kepada Ibu Aisyah. Wah, akhirnya Fatimah kembali kepada Ibu Aisyah. Kata Abah, baik Ibu Khadijah. Lah alasannya apa? Ibu Khadijah nikah dengan Abah masih jejaka. Tapi Umi Aisyah nikah dengan Abah kan sudah duda. Nah, satu-satu. Wah, ini luar biasa Nabi. Jadi orang itu tidak merasa ada yang salah, ada yang kalah dan menang. Nabi itu pernah berlomba dengan Ibu Aisyah. Pagi-pagi, jalan pagi berlomba, menang Kanjeng Nabi. Ibu Aisyah punya rasa malu, wah saya kalah dengan Nabi Muhammad. Suatu ketika diajak lomba lagi, Nabi sengaja jalannya diperlambat, Ibu Aisyah kencang. Akhirnya Ibu Aisyah menang. Satu-satu Ibu Aisyah tidak akan kecewa. Nah, kalau pemimpin-pemimpin itu cara memecahkan begini, hebat itu ya. Nah inilah cara Nabi memecahkan masalah. Nah, jadi tidak ada orang yang dikecewakan, enggak, semuanya bisa diatasi dengan bagus. Nah, sementara ini mungkin besok yang terakhir kita lanjutkan pemirsa
Demak TV rahimakumullah. Sekali lagi di akhir-akhir 10 yang akhir, marilah kita ya sholat tahajud, sholat hajat, sholat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi aja memberikan contoh semacam itu, para sahabat-sahabat juga semacam itu. Bahkan Nabi ngendikan ada seorang tidur sampai bangun subuh. Nah, Nabi ngendikan, orang tidur kok bangun sampai subuh, ndak bangun malam. Nah, orang itu telinganya dikencingi oleh setan itu. Nah, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Nah, kita akhiri dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.